Nama saya Orcek Snapale. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya boraks dan formalin dalam makanan jajanan. Namun sebelumnya saya akan meminta izin kepada pemilik artikel atas nama Ana Berliana, Jenal Abidin, Nadia Salsabila, Nimas Siva Maulidia, Rama Adiaksa, Valentina Febriani Silahan. Kita akan masuk pada abstrak. Makanan yang mengandung boraks dan formalin merupakan bahan berbahaya untuk tubuh, mengandung bahan pengawet, serta makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya. Boraks bermanfaat untuk mengawetkan kayu dan bahan pembersih, sementara formalin sebagai pengawet mayat dan bersifat karsinogenik yang dapat memicu kanker jika terkonsumsi. Sebagai pengawet, BPOM RI pada tahun 2013 dari sebanyak 24.406 sampel pangan menunjukkan 3.442 13,82% sampel tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan. Di antaranya boraks 221 sampel, rodomin B 304 sampel, formalin 115 sampel, metanil yellow 9 sampel, dan auramin 6 sampel. Penelitian ini bertujuan mengkaji literatur untuk membuktikan makanan yang mengandung formalin dan boraks yang bisa membahayakan kesehatan serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang bisa membahayakan mengenai bahaya formalin dan boraks. Metode penelitian ini adalah sebuah tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menyusun, mentabulasi, serta membandingkan hasil penelitian, kemudian merangkum keseluruhan penelitian. Pencarian studi dilakukan melalui situs jurnal terakreditasi. Hasil dari telahan full text artikel tersebut sebanyak 30 artikel. Artikel yang telah ditelaah kemudian ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Didapatkan 17 artikel dan didapatkan hasil yaitu mayoritas makanan untuk mengandung boraks dan formalin. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan studi literatur bahwa terdapat bahaya yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi makanan mengandung bahan tambahan makanan, antara lain boraks dan formalin, sangat banyak. Salah satunya dapat merusak fungsi hati dan ginjal, bahkan dapat memicu kanker. Bahkan, ciri makanan yang tak sehat diidentikan dengan bentuknya yang lebih kenyal, kering, warna terang, tahan lama, dan tidak berbau. Makanan jajanan di beberapa SD yang mengandung boraks, formalin, dan rodomin B masih cukup tinggi. Pendahuluan. Pada makanan jajanan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Makanan jajanan memiliki kandungan energi 36%, protein 29%, dan zat besi 52%. Akan tetapi, makanan jajanan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan apabila terdapat cemaran biologis ataupun kimiawi. Sesuai Perkemkes RI nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan, bahwa boraks dan formalin tergolong sebagai bahan tambahan pangan yang tidak izinkan di Indonesia.
Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan formalin tergolong sebagai bahan tambahan pangan. Pendahuluan. Pada makanan jajanan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Makanan jajanan memiliki kandungan energi 36%, protein 29%, dan zat besi 52%. Akan tetapi, makanan jajanan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan apabila terdapat cemaran biologis ataupun kimiawi. 1. Sesuai Permenkes RI nomor 033 tahun 2012 tentang bahan tambahan makanan bahwa boraks dan formalin tergolong sebagai bahan tambahan pangan yang tidak izinkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. 2. Namun pada penggunaan zat tersebut saat ini sulit dipisahkan dari proses pengolahan makanan dan minuman yang ditunjukkan sebagai pewarna, pengawet, penyedap, pemanis, pemberi aroma, dan tujuan lainnya. 3. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang disajikan dalam wadah atau sarana penjualan di pinggir jalan, tempat umum atau tempat lainnya yang terlebih dahulu sudah dipersiapkan atau dimasuk di tempat produksi, di rumah atau di tempat berjualan. Makanan jajanan dapat berupa minuman atau makanan dengan jenis, rasa, dan warna yang bervariasi dan memikat. 4. Diperkirakan sebanyak 2 juta orang meninggal tiap tahunnya dan 1,5 juta diantaranya merupakan anak-anak. Hal ini terjadi karena makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak aman. Hasil pemeriksaan BPOM RI tahun 2013 dari pengujian sejumlah 24.906 sampel pangan menunjukkan bahwa 3.442 atau 13,82% sampel tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, diantaranya boraks 221 sampel, rodamin B 304 sampel, formalin 115 sampel, metanil yellow 9 sampel, dan oromin 6 sampel. 6. Pemakaian boraks dapat menyebabkan buruknya kesehatan. Efek yang akan ditimbulkan juga akan terlihat walaupun mengkonsumsinya hanya dengan takaran yang sedikit. Bahkan mengerikannya, jika seseorang mengkonsumsi boraks walau hanya dengan jumlah yang minim, maka ini dapat mengakibatkan efek buruk bagi susunan syaraf pusat dan juga memberikan pengaruh buruk terhadap 2 organ penting seperti ginjal, otak, dan juga hati. Dan pola hidup atau gaya hidup masyarakat akhir-akhir ini membuat segala sesuatu bersifat praktis dan cepat. Begitu pula proses penyediaan makanan. Banyak makanan jajanan cepat saji yang beredar di masyarakat. Sementara itu, penggunaan dan ukuran fatal untuk dewasa 15 hingga 20 gram dan untuk anak-anak sekitar 3 hingga 6 gram. Jika kelebihan makan akan mengakibatkan beberapa masalah. Sementara itu, penggunaan dan ukuran fatal untuk dewasa 15 hingga 20 gram dan untuk anak-anak sekitar 3 hingga 6 gram. Jika kelebihan maka akan mengakibatkan beberapa masalah kesehatan yang serius, bahkan bisa mencapai kematian. Jika masalah kesehatan yang serius seperti penyakit kanker, penggunaan formalin dan boraks pada makanan yang kita akan membuktikan rendah kesadaran masyarakat untuk menciptakan iklim yang baik untuk keamanan pangan. Oleh karena itu, literatur review ini bertujuan untuk mengetahui dampak bahaya yang ditimbulkan dari formalin dan boraks yang dapat
yang terdapat dalam makanan jajanan dari penyusun membandingkan hasil penelitian. Metode penelitian ini adalah sebuah tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menyusun, mentabulasi, serta membandingkan hasil penelitian, kemudian merangkum keseluruhan penelitian. Pencarian studi dilakukan melalui situs jurnal terakreditasi serta pada halaman pencarian jurnal Google Scholar menggunakan kombinasi istilah pencarian boraks dan formalin dalam makanan jajanan dan kata kunci lainnya seperti boraks, formalin, dan makanan jajanan. Kriteria inklus jurnal dalam penelitian ini meliputi 1. Akses terbuka, 2. Jurnal teks lengkap, 3. Waktu publikasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau 2019 sampai 2021, dan 4. Relevan dengan topik penelitian. Hasil. Setelah melakukan tinjauan awal dengan pencarian literatur, dilanjutkan dengan screening judul dan abstrak, kemudian penulis membaca full text artikel. Hasil dari telahan full text artikel sebanyak 30 artikel. Artikel yang telah ditelah kemudian ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dari 17 artikel jurnal yang digunakan sebagai bahan referensi terkait pemeriksaan atau uji boraks dan formalin dalam makanan jajanan, maka didapatkan hasil mayoritas tidak mengandung boraks dan formalin. Di sini kita akan melihat beberapa hasil penelitian. Yang pertama, nomor 1, penulis Sajiman Nurhamid Mopolah, tahun 2015. Hasil penelitian, pemeriksaan terhadap sampel tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya formalin, boraks, ronhamin B, dan methylen yellow pada makanan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah dasar. Yang kedua, penulis boraks Utomo Deni Khalifa Siti, tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 sampel makanan jajanan yang diuji, 2 sampel positif mengandung boraks, yaitu sampel H dan I, sedangkan untuk uji formalin tidak satupun sampel jajanan yang mengandung formalin, sehingga bisa disimpulkan bahwa jajanan yang aman dikonsumsi adalah sampel A, B, C, D, E, F, dan G. Sampel-sampel tersebut dinyatakan negatif mengandung boraks dan formalin. Yang ketiga, penulis Gusvita Riri Fitria Neneng Hamsa Munawir Alwi Mario pada tahun 2019. Pengujian sistem dilakukan terhadap sampel makanan, daging ayam, dan daging sapi. Indikator yang muncul di layar display merupakan warna hijau menunjukkan sampel yang tidak terkontaminasi. Yang keempat, nama penulis Utami Apri Santi Parta pada tahun 2017. Hasil penelitian, jajanan yang telah dianalisis di laboratorium adalah negatif, yang artinya semua makanan tidak mengandung bahan pengawet boraks, sehingga jajanan di depan SD Surya aman untuk dikonsumsi oleh para pelajar dan masyarakat sekitar. Yang kelima, penulis Yohana Paratamanitya Feryani Aprilia pada tahun 2016. Hasil penelitian, terdapat 107 sampel makanan dari 68 SD yang diuji. Jenis makanan jajanan yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya yang paling banyak dijajankan di SD adalah jenis bakso atau bakso tusuk, bakso goreng, yaitu sejumlah 22,4% dari seluruh sampel jajanan. Di antara 98 sampel yang diuji, kandungan boraks
dan formalinnya 15 sampel atau 15,3% positif mengandung boraks dan 25 sampel atau 25,5% positif mengandung formalin. Di antara 15 sampel yang diuji, kandungan rodomin B-nya 7 sampel atau 46,7% positif mengandung rodomin B, terdapat 34 SD atau 50% yang tidak terdapat jajanan yang tercemar bahan kimia berbahaya. Yang keenam, penulis Rini Trihastuti Yostiana Dwi Rusita pada tahun 2020 hasil penelitian dari hasil pengabdian kepada masyarakat bahwa ibu-ibu dengan 90% anak usia sekolah dapat melakukan cara sederhana pendeteksian boraks dan formalin pada jajanan anak dengan bunga trompet ungu. Penambahan zat tambahan seperti boraks pada makanan berguna untuk membuat makanan awet, kenyal dan juga tidak basah. Maka dari itu, inilah alasan yang paling banyak dikemukakan para pedagang kaki 59. Hal ini juga dibuktikan pada tekstur bakso dan cilok iklan yang menjadi sampel. Teksturnya yang bulat, kering, serta kenyal, bahkan jika melemparkannya ke lantai maka bakso dan cilok ikan itu akan memantul seperti bola. Di sisi lain, roti pun menjadi salah satu makanan yang terindikasi positif boraks, dikarenakan tekstur yang keras dan kering jika dibandingkan dengan roti. Ternama lainnya adalah jika diramas, maka roti ini akan hancur. Itulah salah satu ciri yang terjadi jika roti mengandung zat berbahaya, boraks. Beberapa alasan yang ada di balik pemakaian formalin dalam makanan, salah satunya adalah dapat mempercepat proses pengeringan tekstur makanan sehingga makanan tidak lembek dan mudah basi, serta memberikan tampilan luar yang lebih cantik karena halus dan kenyal. Pengawetan dengan menggunakan bahan kimia menjadi salah satu teknik yang mudah serta murah, bahkan untuk pedagang kecil pun dapat memberikan untung yang besar. Maka dari itu, tak heran jika banyak pedagang yang dapat menambahkan zat ini untuk adonan makanannya supaya tak cepat basi dan lebih tahan lama. Namun, tentu mengkonsumsi formalin dalam jangka panjang maupun pendek, baik dengan dosis kecil sekalipun, akan memberikan keburukan bagi sistem kesehatan dan organ seseorang. Pembahasan. Gambaran boraks dan formalin. Boraks merupakan salah satu senyawa kimia yang berguna sebagai salah satu zat yang digunakan untuk membunuh kuman. Bahkan saat ini juga bisa menjadi tambahan seperti anti jamur yang digunakan untuk kayu. Boraks merupakan zat tambahan yang digunakan dalam pembuatan detergen dan antiseptik. Senyawa kimia ini tidak diizinkan jika digunakan untuk makanan karena memiliki banyak memberikan efek negatif pada tubuh, salah satunya dapat merusak ginjal dan hati. Boraks adalah natrium tetraborat atau NaB4O7 dalam bentuk padat yang ditambahkan pedagang pada jajanan yang dijualkan agar lebih tahan lama dan terlihat menarik. Kandungan dan bentuk asam borat meliputi 99,0% dan 100,55% H3BO3. Berat molekulnya adalah 61,38%, B sama dengan 17,50%, H sama dengan 4,88%, dan O sama dengan 77,62%, yang merupakan bubuk kristal putih yang manis, tidak berwarna, tidak berbau, menjadi natrium hidroksida dan asam borat atau H3BO3.
jika dilarutkan dalam air. Asam borat memiliki sifat kimia yaitu pada kisaran leleh sekitar 171 derajat Celcius. Larutan dalam 18 bagian air dingin, 4 bagian air mendidih, 5 bagian gliserol 80%, dan tidak larut dalam ether. Kelarutan dalam air bertambah dengan penambahan asam klorida, asam sitrat atau asam tetrat, mudah menguap dengan pemanasan dan kehilangan satu molekul airnya pada suhu 1000 Celcius yang secara perlahan berubah menjadi asam metaborat atau HbO2. Asam borat merupakan asam lemah dengan garam alkalinnya. Bersifat basa, mempunyai bobot molekul 61,83, berbentuk serbuk halus kristal, transparan atau granul, putih tak berwarna dan tak berbau serta agak manis. Ada beberapa efek yang akan disebabkan jika terus-menerus mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan boraks. Di antaranya akan menyebabkan gangguan fungsi otak, hati, dan juga fungsi ginjal. Mengkonsumsi dalam dosis sedikit maupun banyak, boraks tetap saja dapat menyebabkan demam, anuria, koma, merangsang sistem saraf pusat, menimbulkan depresi, apatis, sianosis, tekanan darah turun, kerusakan pada ginjal, pingsan, kanker, hingga kematian. Jika seseorang tak sengaja terkonsumsi dengan dosis yang cukup besar, maka akan mengakibatkan iritasi pada lambung, keracunan, hingga kematian sistem syaraf dan sel tubuh. Bahkan mengerikannya, saat ini juga memiliki sifat karsinogenik yang artinya dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker dan perubahan terhadap fungsi dan sistem jaringan tubuh. Formalin merupakan bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet mayat dan hewan penelitian serta dipakai sebagai zat antiseptik untuk membunuh virus, bakteri, dan jamur. Pada konsentrasi zat formaldehida mudah sekali menguap di udara sehingga memberikan rasa sesak pada pernapasan, mengganggu mata dan juga tenggorokan. Zat ini merupakan zat terlarang dan berbahaya jika harus masuk ke dalam makanan. Beberapa survei mengatakan penggunaan formalin terhadap bahan makanan adalah agar makanan bisa tahan lama, tidak bau, dan memiliki tampilan serta tekstur makanan yang bagus. Cara membedakan makanan yang mengandung boraks formalin dengan non-boraks formalin. Penggunaan boraks dan formalin memang tak dapat dikenali dengan mudah. Namun secara keseluruhan, dampak yang diberikannya pun sangat luar biasa. Dengan adanya bahan tambahan ini dapat menurunkan kekebalan tubuh dan bahkan akan terjadi komplikasi dalam kesehatan manusia. Maka untuk membedakan makanan yang mengandung boraks dan formalin ini sangat mudah. Salah satunya jika pada bakso ataupun pentol, maka cirinya akan terasa lebih kenyal. Jika dilempar pada lantai akan memantul layaknya bola. Bahkan ada beberapa perubahan pada warna. Jika makanan tersebut tidak mengandung boraks, maka warnanya pun akan lebih gelap. Sementara yang mengandung boraks atau formalin, warnanya lebih cerah dan tidak bau amis. Bahkan makanan dapat bertahan lama, berbeda dengan yang non-boraks dan non-formalin, yang cenderung mudah basi. Ciri makanan yang positif mengandung boraks dan formalin adalah tidak ada lalat yang menghinggap makanan tersebut. Tentu boraks dan formalin bukan hanya berbahaya bagi manusia, tetapi juga untuk hewan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan lainnya yang membuat makanan tersebut lebih mencolok, seperti salah satunya memiliki warna yang lebih putih pucat pada makanan yang mengandung dua bahan berbahaya ini, sementara yang tidak akan memiliki warna lebih gelap, bau, dan mudah basi. Ciri makanan yang positif mengandung boraks dan formalin adalah
tidak ada lalat yang berani menginap makanan tersebut. Tentu, boraks dan formalin bukan hanya berbahaya bagi manusia tetapi juga untuk hewan. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan lainnya yang membuat makanan tersebut lebih mencolok, seperti salah satunya memiliki warna yang lebih putih pucat pada makanan yang mengandung dua bahan berbahaya ini, sementara yang tidak akan memiliki warna lebih gelap, bau, dan mudah basi. Beberapa cara yang bisa mencegah agar tidak terkena boraks dan formalin, salah satunya menggunakan masker. Mengingat bahwa formalin dan boraks memiliki sifat yang mudah menguap di udara. Bila tertelan, maka harus mendapatkan penanganan khusus dari dokter. Jika dibiarkan akan memberikan dampak buruk, salah satunya dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan uji boraks dan formalin dalam makanan yang dilakukan di beberapa sekolah dasar, dari 17 artikel jurnal yang digunakan sebagai bahan referensi, 10 artikel membuktikan bahwa masih banyak makanan yang mengandung boraks dan formalin. Disarankan bagi masyarakat, bahan tambahan makanan dalam makanan jajanan, terutama jenis bakso, sosis, dan jelly yang paling sering ditemukan mengandung bahan kimia berbahaya. Karena formalin dan boraks berbahaya bagi kesehatan, bahkan formalin dengan mudah terhirup dan membuat permasalahan hingga sesak napas ini menjadikan kita untuk terus berhati-hati dalam memilih makanan yang sehat untuk diri kita. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.